Prabowo tadi sempat menyinggung soal senyuman berat Pak Anies dan Pak Muhaimin nih Pak. Oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Masa kepemimpinan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kini sudah berada di depan mata. Seiringan dengan itu, masyarakat pun mulai bertanya-tanya tentang seperti apa kepemimpinan Prabowo Gibran dan langkah kebijakan mereka dalam membenahi negeri ini. Salah satunya adalah bagaimana rupa dari kabinet mereka nanti. Apalagi kini tersebar luas sebuah wacana yang menyebut-nyebut Prabowo Subianto merencanakan penambahan nomenklatur kementerian dari 34 menjadi 40 pos. Desas-desus akan hal itu tentu menuai pro kontra di masyarakat luas. Lantas, seperti apa Mario Lasut selaku pakar hukum dan intelijen menanggapi hal tersebut? Serta bagaimanakah pula prediksi Mario Lasut terhadap kabinet Prabowo Gibran? Mungkin saya bisa memproklamirkan bahwa kabinetnya Pak Prabowo menurut saya adalah kabinet gemoy. Kabinet gemoy untuk Indonesia lebih hebat. Buat saya sederhana, semakin banyak orang yang membantu Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini dalam pemerintahan beliau, akan semakin meringankan tugas seorang presiden dan menjadikan bangsa ini jauh lebih hebat. Memang saya harus akui ini gemuk sekali partai politik yang bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Tapi ya kita lihat aja nanti, saya nggak mau mendahului apapun, biar nanti Pak Prabowo yang memutuskan. Ini yang harus kita pikirkan adalah bagaimana tentang ketahanan pangan, swasembada pangan, makan siang gratis, juga susu gratis, itu jadi ujung tombak dari pemerintahan Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Jadi pos-pos kementerian yang akan ditambah itu nanti biarlah lahir dari pemikirannya Pak Prabowo sendiri. Kalau saya akan sampaikan sekarang itu bukan ranah saya nanti terlalu sok tahu, nanti saya terlalu mendahului. Kita bicara tentang ketahanan pangan, swasembada pangan, mungkin ada beberapa kementerian yang bisa digabungkan atau dipisahkan atau ada penambahan. Jangan saya yang bicara, biarlah Pak Prabowo sendirilah. Yang pasti seluruh menterinya, seluruh pembantu presiden itu harus diisi orang-orang yang profesional, yang mau mengabdi untuk bangsa dan negara dan tulus mau membantu Pak Prabowo dan tidak boleh punya keinginan korupsi. Saya tegaskan di sini seluruh pejabat profesional, tokoh politik, partai politik, siapapun orang itu yang mau masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran harus orang-orang yang bersih dari korupsi. Harus orang-orang yang bersih dari korupsi. Saya rasa pemerintahan yang akan nanti ke depannya dipimpin oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini adalah menjadi pemerintahan yang solid untuk membangun bangsa dan negara Indonesia. Jadi kalian semua tidak perlu khawatir, Pak Prabowo tahu cara meramu ini. Dan beliau pasti mencari jalan yang terbaik untuk membentuk kabinet gemoy yang nantinya ke depannya ini tugasnya untuk membangun bangsa dan negara lebih hebat lagi. Di lain sisi, wacana penambahan nomenklatur kementerian pada kabinet Prabowo Gibran tidak hanya melahirkan tanda tanya, tetapi juga kecemasan pada masyarakat. Pasalnya, sebagian pihak kini justru curiga bahwa wacana penambahan nomenklatur didasari oleh desakan para relawan yang mengharapkan balas budi dari sang presiden terpilih. Lantas, seperti apa Mario Lasut menanggapi hal tersebut?
Relawan sudah ada porsinya. Partai politik sudah ada porsinya. Profesional juga sudah ada porsinya. Jadi kalian jangan terlalu banyak menuntut kepada Pak Prabowo sebagai politik balas budi, sebagai orang yang mengklaim saya punya jasa memenangkan pasangan Pak Prabowo Gibran. Ingat, kalian berjuang untuk Pak Prabowo maupun Mas Gibran ini bukan memperjuangkan figur Pak Prabowo-nya, bukan memperjuangkan figur Mas Gibran-nya, tapi kalian memperjuangkan pemimpin yang akan membuat Indonesia lebih hebat dan lebih maju. Kalian semua harus tahu itu. Jangan mengklaim politik balas budi lagi. Itu bukan seorang negarawan. Paham kan? Kalau Anda meminta jatah-jatah kursi menteri, itu sama aja Anda bukan seorang negarawan. Anda seperti pedagang di toko Senen. Pokoknya semua orang yang nantinya akan menduduki jabatan menteri, wakil menteri, maupun apapun pejabat eselon yang ada di struktur institusi itu harus diisi orang-orang yang hatinya bersih, mau mengabdi terhadap bangsa dan negara, dan tujuannya seirama dengan Pak Prabowo. Dan kedua, orang-orang yang tulus. Yang ketiga, orang-orang yang profesional. Yang keempat, orang-orang yang harus bersih dari korupsi. Jangan mencari kekayaan untuk menjadi pejabat negara. Keluar Anda semua kalau Anda mau mencari kekayaan di pemerintahan Prabowo Gibran. Keluar. Jangan mengganggu kabinet Prabowo Gibran. Menurut saya orang-orang yang punya keinginan memberantas korupsi, yang akan mengisi posisi strategis dan pejabat ini harus isi dadanya ini merah putih. Isi dadanya ini rakyat Indonesia. Isi kepalanya ini untuk pengabdian. Jangan pernah takut memberantas dan membantai para koruptor. Hajar. Anda ini mau menjadi pejabat negara, mau cari kaya, atau mau mengabdi untuk bangsa dan negara, untuk rakyat Indonesia. Kalau Anda mau cari kaya, jangan masuk dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Kalau Anda mau mencari harta, kekayaan, jangan pernah Anda merusak pemerintahan Prabowo Gibran dengan masuk menjadi seorang pejabat menteri maupun yang lainnya. Jangan pernah.